Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R Widyastomo dengan saya Rifki. Halo teman-teman dan para pemirsa sekalian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Teman-teman, di kesempatan kali ini di depan kita nih ada kaliper set depan belakang. Ini kaliper semi hidrolik model flat mount ya. Jadi kaliper flat mount ini adalah kaliper yang dipakai di frame-frame sepeda modern saat ini, gravel, road bike. Jadi sekarang pada modelnya pakai model dudukan flat mount. Nah, ini adalah kaliper bawaan sepeda Pacific Spectre, teman-teman. Ini banyak yang mengeluh, katanya rem semi hidrolik ini kurang pakem gitu. Jadi di depan kita nih kaliper flat mount, jadi modelnya namanya semi hidrolik. Kenapa dibilang semi? Karena dia di sini masih pakai kabel, teman-teman. Nah, untuk penggeraknya masih pakai kabel kayak gini. Nah, jadi dari sini pakai kabel, tapi di sini untuk menekan pistonnya dia sudah menggunakan mineral oil di sini. Di sini ada reservoirnya. Nah, jadi pas mencet gini, dia untuk menekan minyaknya gitu. Tarik pakai kabel di sini, akan pakai minyak dorong piston. Nah, jadi pistonnya dorong kampas rem, nanti kampas remnya menggesek ke rotor. Nah, jadi sebenarnya itu teman-teman, blong itu bisa banyak faktor teman-teman. Jadi bisa seal-nya udah retak sehingga harus diganti, atau bocor, biasanya itu karena rembes oli. Tapi kasus di sini saya tidak menemukan adanya rembes, teman-teman. Nah, ini kaliper punya klien saya. Nah, klien saya itu ngeluh katanya untuk pengeremannya kurang pakem pakai kaliper ini, nah, yang semi hidrolik ini. Jadi setelah saya cek dan perbaiki, memang masalahnya adalah ini kemasukan angin, teman-teman. Jadi ada udara di dalam sistem close rem hidrolik ini. Jadi kalau rem hidrolik itu nggak boleh ada kebocoran, teman-teman. Jadi dia kan fluida ya, pakai oli ya, oli mineral maksudnya. Nah, jadi dia nggak boleh ada udara. Kalau ada udara dia nanti ngempos, teman-teman. Kalau ini yang sebelah kanan ini udah saya perbaiki, teman-teman. Tapi yang sebelah kiri ini belum. Ciri-cirinya ada udara tuh gimana sih, teman-teman? Nih, saya tunjukin ya. Yang sebelah kiri kan belum saya servis ya, belum saya perbaiki. Nah, ini. Jadi untuk baliknya tuh lambat, teman-teman. Nah, tuh. Jadi dorongnya tuh nggak maksimal gitu. Nah, sedangkan kalau yang ini, yang sebelah kanan tuh udah saya bleeding ulang dan hasilnya seperti ini. Tuh, responsif banget. Ini untuk gigit si rotor pasti akan pakem, teman-teman tuh. Baliknya cepet. Kalau yang ini lambat nih. Tuh. Ada zootnya. Lambat gitu, teman-teman, nggak responsif. Nah, ini tandanya dia ada udara di dalam sini. Jadi nanti kita bleeding ya, teman-teman, untuk ngebuang udara. Tapi ini akan saya ganti mineral baru, jadi minyak baru, nanti fresh fluid, cairan baru pakai itu. Habis itu nanti kita lakukan pembuangan udara, teman-teman, yang ada di sini. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya masalah serupa, saya akan bantu untuk memberikan tutorialnya di video ini. Yuk, teman-teman, kita saksikan ya. Teman-teman, sekarang saya mau melakukan proses bleeding pada kaliper rem semi hidrolik ini yang lemah pistonnya ya. Ini kita copot dulu kampas remnya. Alasannya kalau tidak dicopot, ini nanti kalau kena oli, ini jadi kampasnya itu bisa nyerap oli, teman-teman. Jadi kayak sponge gitu ya. Jadi dia nyerap oli, nanti susah, malah bunyi nanti kalau dipakai. Jadi alasan untuk kita mencopot sebenarnya itu, teman-teman, untuk menghindari kampas ini terkontaminasi oli. Jadi kita lepas dulu pakai kunci 3 mili. Kunci L kita lepas dulu nih. As penghubung kampas kiri kanan. Nah, kita lepas dulu. Oke, sekarang kampasnya udah bisa dicopot. Nah, ini kampas kiri kanan. Nah, ini jangan sampai terkontaminasi minyak ya, teman-teman. Jadi nanti kita proses bleedingnya lebih mudah kalau tanpa kampas. Ini kita singkirkan dulu. Jadi setelah kampas diambil, kita bisa lihat ini adalah pistonnya. Pistonnya ada 2, kiri dan kanan ya. Nah, jadi coba kita pistonnya kita pencet dulu. Ini namanya master remnya di sini. Kita pencet coba. Nah, ini lebih jelas. Nah, udah dipencet tapi lemah tuh, teman-teman. Geraknya. Baliknya juga lambat. Nah, ini indikasi bahwa ini kemasukan angin. Nah, ini kita balik dulu. Jadi untuk menekan pistonnya balik, ini pakai cungkil ban yang plastik ya, teman-teman. Kita balikin. Nah, sampai dia posisi ngumpet si pistonnya. Yang sebelah sini juga.
Nah, jika sudah dua-duanya seperti ini, sekarang kita masukin ini teman-teman, namanya bleed blocks. Nah, ini ada beberapa ukuran, kita tinggal masukin aja. Jadi ini untuk menahan piston supaya nggak bergerak ya saat kita melakukan proses bleeding. Nah, ini kita pasang asnya lagi. Kita kencangkan. Oke. Nah, sekarang ketika dipencet sudah tidak bergerak nih si pistonnya. Nah, jadi nggak bisa gerak dia. Nah, ini sekarang kita lakukan proses bleeding ya teman-teman. Ini di sini ada 2 port. Nah, ini port pertama sama port kedua di sini. Jadi nanti kita nembaknya bisa dari sini atau dari sini. Jadi nanti kita sistem suntikannya itu pakai 2 teman-teman. Jadi di sini buat dorong, ini buat narik. Terus nanti sini dorong, ini narik. Ini set gitu. Nah, sekarang kita praktekkan ya teman-teman. Untuk melakukan proses bleeding, di sini saya sudah menyiapkan 2 suntikan. Nah, suntikannya itu ini suntikan pendorong, ini suntikan penerimanya. Nah, jadi suntikan ini udah terisi sama minyak mineral ya teman-teman. Saya pakai minyak mineral original Shimano ya. Ini udah diisi hampir penuh ya, sekitar 20 ml kalau nggak salah. Nah, ini nanti yang ini kosong, dibiarkan kosong. Nanti saya akan memberikan tutorialnya ya. Di sini ada tisu buat kalau ada tumpahan-tumpahan, ada alkohol di sini, ada minyak mineral, tapi kita udah nggak pakai karena sudah ada disuntikan. Ini ada kunci T11 nanti untuk membuka portnya ya. Nah, teman-teman, sekarang kaliper remnya ini kita lakukan proses bleeding ya. Di sini menggunakan alat bantu ya, teman namanya klem ya. Jadi kita ini kalipernya kita klem. Nah, klem seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita jepit. Nah, jadi untuk memudahkan pengoperasian, nanti port yang ini kita copot sama port yang ini kita copot. Nah, sekarang kita masukin suntikannya. Nah, ini kita buka sekarang baut portnya. Bismillah. Nah, pakai kunci Torx 11. Nah, ini kita buka. Nah, ini ada baut sama seal biasanya. Ini bautnya kecil, sama ada seal karetnya. Nah, ini seal karetnya kecil. Kita simpan dulu. Nah, lalu kita suntikan yang udah terisi ini, kita masukin colok. Udah pakai adapter yang pas. Kita colok teman-teman. Nah, kita masukin ulirnya. Kita puter. Nah, ini akan ada sedikit tumpahan dari si minyak rem, kita kasih tisu ya, supaya dia nggak tumpah. Nah, ini alasan kenapa kampas rem harus dicopot, karena takutnya ada tumpahan-tumpahan kecil seperti ini teman-teman. Ini kita kendorin, sekarang posisikan si kalipernya posisi seperti ini teman-teman. Nah, memang agak sedikit butuh improvisasi ya teman-teman, jadi nggak ada ilmu pasti, tapi yang jelas kita akan dorong dari bawah ke atas gitu. Nah, sekarang kita buka yang sini dan siapkan suntikan yang 01 ya teman-teman. Ini kita buka juga portnya, pastiin kencang. Nah, ini kita buka. Nah, hati-hati bautnya jatuh. Nah, baut sama seal karet. Nah, simpan dulu. Nah, sekarang kita masukin suntikan kedua, sama udah ada adapter di sini, kita masukin juga ke sini. Tuh udah ada udaranya yang keluar tuh. Nah, ini kalau udah teman-teman, nih di sini ada klip ya. Ini klipnya kita buka dulu, yang di sini. Ini klipnya kita buka. Nah, ini posisikan ke atas seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita dorong teman-teman. Nah, ini kita dorong yang suntikan dari sini, dari bawah ya. Jadi dari bawah ke atas, nanti dia ini udaranya naik ke atas ini teman-teman, ke suntikan yang kedua yang di atas. Nah, kita dorong, bismillahirrahmanirrahim ya. Tuh, kelihatannya gelembungnya teman-teman. Banyak ya. Tuh, ini adalah yang membuat kaliper ini ngempos teman-teman. Jadi perlu dilakukan hal seperti ini. Nah, ini pelan-pelan naik nih ke transfer minyak dari suntikan pertama ke suntikan kedua. Dan nanti
setelah misalkan suntikan keduanya penuh, nanti kita langsung dorong teman-teman dari atas ke bawah gitu. Nah, udah cukup. Tuh, udah agak kosong ya di suntikan yang ini. Sekarang kita dorong ke suntikan yang ini sekarang. Pastiin nggak ada gelembung teman-teman. Nah, ini kita dorong. Tuh. Nah, ini udah nggak ada gelembung ya teman-teman. Tuh. Nah, sekarang udah dilakukan suntik pertama tadi ya. Proses transfer minyak pertama, sekarang kita lakukan sekali lagi teman-teman. Nah, kita dorong. Tuh, sepertinya udah nggak ada udara ya. Udah nggak ada udara, sekarang kita dorong lagi ke suntikan pertama. Nah, benar-benar udah bersih ya, nggak ada udara, nggak ada gelembung maksudnya. Udah cukup. Nah, sekarang yang di sini kita copot ya teman-teman. Nah, yang atas kita ini dulu nih, kita lepas. Nah, kalau kayak ini nggak akan bocor teman-teman. Nah, ini udah kita lepas ya, kosong. Sekarang kita pasang si ininya, bautnya tadi sama sealnya, jangan lupa ya, baut sama seal kita pasang lagi. Nah, ini kita siapkan tisu, takutnya ada ya yang tumpah. Biasanya pas dikencengin ada tumpah sedikit teman-teman. Nah, tuh. Nah, tisu ini berguna untuk menangkap minyak yang terbuang gitu. Nah, ya sekarang udah tertutup. Pakai alkohol di sini. Sekarang kita posisikan kalipernya, sekarang suntikannya ke atas teman-teman. Nah, kayak gini ya. Jadi kita nanti tes supaya dia bisa ngebuang angin yang ada di dalam. Tadi namanya proses bleeding, sekarang proses membuang angin teman-teman. Nah, sekarang rubber clipsnya ini kita buka. Nah, seperti ini. Terus ini kita pencet-pencet teman-teman si pistonnya untuk ngeluarin kalau misalkan masih ada gelembung. Kalau dipencet masih ada gelembung berarti tandanya itu masih ada udara di dalam sistem kaliper ini teman-teman. Jadi kita tes, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, masih ada gelembungnya teman-teman. Nah, ini kita pencet sampai udaranya mau naik ke atas. Jangan sampai balik dia. Nah, ternyata masih ada ya teman-teman udaranya tuh. Nah, ini emang suntikannya harus diposisiin ke atas karena udara tuh sifatnya ke atas teman-teman. Kita pencet lagi. Tuh, masih ada udara ya sedikit. Nah, ini udah bersih nih. Nah, ini udaranya udah nggak ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita buka. Ini rubber clipnya kita klik ya. Nah, ini kita buka teman-teman pelan-pelan. Siapin tisu ya. Nah, ini udah kembali minyaknya. Jangan lupa baut sama sealnya kita pasang kembali. Kita masukin teman-teman. Nah, pastiin kencang. Oke, udah kencang. Ini sisa mineralnya kita kasih alkohol bekas minyaknya. Nah, jadi proses bleedingnya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek apakah berfungsi sekarang. Lebih pakem teman-teman. Tuh, ini kita copot dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah melakukan proses bleeding dan pembuangan udara yang ada di dalam kaliper ini. Sekarang adalah momen untuk melihat apakah tonjokan si pistonnya jadi lebih cepat, lebih responsif dibandingkan sebelumnya. Coba kita coba ya teman-teman. Nih, tuas master remnya akan saya pencet. Nih, bismillah. Tuh, jadi lebih responsif ya teman-teman. Keluar, masuknya cepat. Nah, tuh. Jadi udah berfungsi ya teman-teman. Jadi ini adalah proses untuk
Kebetulan pada kaliper rem model semi hidrolik teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah tahu caranya bagaimana, sekarang mudah-mudahan bisa tahu ya teman-teman caranya bagaimana. Nah ini kita kampasnya ini sudah bersih, kalipernya, kampasnya kita masukin lagi. Nah kita kencangkan si pinnya nih. Nah jadi ini kita lihat pergerakan kampasnya tuh, jadi lebih kencang ya teman-teman dibandingkan sebelumnya. Tuh tandanya sini sudah berfungsi. Tuh ini dijamin pasti pakem teman-teman. Tuh ini sama yang depan udah saya bleeding sebelumnya. Tuh. Nah jadi gitu teman-teman cara untuk memperbaiki kaliper rem yang model semi hidrolik yang ngempos atau kurang pakem. Caranya begitu, jadi harus di bleeding teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman bingung atau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.